Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini majelis mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 28 Juli 2024, dengan tema Menjaga Hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait pertama, Hai Mari Sembah. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 322 bait pertama dan yang kedua, Terang Matahari. Bersama mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak menyambut sabda dan firman-Mu. Berkati dan tuntunlah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan leksionari Injil diambil dari
Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Yohanes 6 ayat 1 sampai 21 yang berbunyi. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus, "Cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus, haleluya.
Saudara-saudara, setiap hari kita berjumpa dengan berbagai sifat karakter orang dan mengalami berbagai peristiwa kehidupan. Semuanya dapat digunakan sebenarnya oleh iblis sebagai alat untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Iblis pandai memanfaatkan kesempatan. Sedikit saja kita lengah, iblis dengan cepat melepas anak panahnya untuk menyerang kita. Jadi, jika hati kita tidak dijaga dengan baik, akan mudah bagi kita untuk jatuh dalam berbagai pencobaan. Nah, sekali jatuh dalam dosa, akan terbuka pintu bagi dosa-dosa lain untuk mengantri bergiliran. Gambarannya seperti fenomena bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin membesar. Awalnya hanya satu dosa, mencicipi, enak, lalu untuk menutupinya dilakukan dosa yang lain. Begitu seterusnya dilakukan. Oleh karena itu, maka kita perlu diingatkan berulang supaya kita hidup dalam kewaspadaan. Saudara-saudara, dalam pembacaan Injil saat ini ada dua peristiwa. Peristiwa pertama di ayat 1 sampai 15 dikisahkan saat hari raya Paskah sudah dekat, ada ribuan orang dari berbagai tempat datang berbondong-bondong kepada Yesus. Di ayat 10 setidaknya dicatat ada 5.000 laki-laki. Perempuan dan anak-anak tidak dicatat. Mereka dalam kondisi jalan jauh. Nah, Tuhan Yesus tahu apa yang dilakukannya, namun Yesus mencobai Filipus dengan bertanya, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Menurut Filipus, roti dengan harga 200 dinar tidak cukup untuk memberi makan mereka semua, walau dengan potongan yang kecil-kecil. 1 dinar itu upah sehari, sehingga 200 dinar berarti upah 200 hari. Misal kalau upah 1 hari, 1 dinar katakanlah 100.000, ya berarti 200 dinar ya sekitar 20 jutaan. Itu kalau lalu Andreas berkata, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Di ayat 9. Secara logika sudah jelas tidak dapat dibandingkan. Uang 20 juta untuk membeli makanan saja tidak cukup, apalagi hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi secara hati, anak tadi loh, punya hati yang besar. Anak tadi merelakan bekalnya untuk diberikan kepada yang lain. Konsekuensi logisnya adalah ia mendapat sedikit bagian, bahkan tidak mendapat bagian. Tetapi sang anak itu tidak mempermasalahkan. Tuhan Yesus lalu mengambil roti dan ikan itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Berawal dari kebesaran seorang hati anak, semua orang makan dengan kenyang dan masih menyisakan 12 bakul, itu pun penuh. Demikian peristiwa pertama. Kemudian peristiwa yang kedua, saudara-saudara, di ayat 16 sampai 21.
Di situ dikisahkan Tuhan Yesus sedang menyingkir seorang diri ke gunung. Para murid naik perahu ke danau. Perahu mereka diterpa angin kencang dan laut bergelora. Malam hari di danau kena angin kencang, ditambah ada seseorang berjalan di atas air. Membuat mereka menyangka bahwa itu hantu. Para murid baru merasa lega ketika Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Ketika mereka mau menaikkan Yesus ke perahu, seketika itu juga mereka sampai di tujuan. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini sebenarnya punya arah pewartaan, yaitu supaya pentingnya menjaga hati. Hati menjadi sasaran empuk bagi iblis supaya kita jatuh dalam dosa. Oleh karena itu kita perlu mengupayakan supaya menjaga hati. Saudara-saudara, mari kita jaga hati, jangan izinkan pintu dosa terbuka, dan percayalah Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bawa doa kami. Kami juga membawa segala pergumulan hidup kami. Kami membawa keluarga kami satu persatu. Kami serahkan para orang tua kami. Kami serahkan hidup kami. Kami serahkan anak-anak kami. Kami bawa kepadamu supaya Engkau lindungi dengan naungan tangan kasih-Mu yang berkuasa. Kami juga membawa gereja-gereja di penjuru bumi yang mewartakan Injil-Mu. Berkatilah juga gereja kami, berkatilah juga warga jemaat, berkati gereja kami agar tetap dapat mewartakan Injil dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, pemimpin bangsa, seluruh rakyat dan seluruh aparatur negara, semua komponen yang ada, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca Mazmur 30 ayat 5 demikian. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mari kita iringi persembahan dengan pelengkap kidung jemaat 203 bait pertama. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada
Mari kita haturkan persembahan dengan doa. Sekarang ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti saat ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami haturkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyatakan nyanyian pengutusan pelengkap Kidung Jemaat 258 bait pertama 2, Ku ingin selalu dekat padamu. Selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara-saudara, mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.